dia membaginya harus di waktu yang bolehnya bayar tadi. Kalau lebih dari itu ya dosa panitianya yang dosa. Jadi seketika dan kontak. Jadi pokoknya langsung dapat. Umpamanya sekarang ini dapat emas berapapun bisa. Itu kalau tambang. Umpamanya batu bara, nikel, terus minyak dan lain sebagainya sama. Wa qala Abu Hanifah fihi al-khumus. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu 20%, bukan 2,5%, tapi 20%. Al-khumus itu 1/5. 1/5 itu kan berarti coba 1/5, ya 1/5 itu 20%. 20%. Makanya saya punya saudara itu yang juga bergerak di gas. Dia itu zakatnya 20%, tidak mau 2,5%. Jadi katanya zakatnya 20%. Karena apa? Karena memperolehnya gampang. Karena memperolehnya gampang, makanya beliau zakatnya itu 20%. Kalau korban limusin itu mungkin ada 5 berapa 10 dikirim kemana-mana. Kalau kita korbannya kambing, korbannya limusin banyak. Masya Allah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu 20% atau 1/5, karena dianggap sama dengan rikas. Rikas itu harta temuan, kayak harta korun misalnya, harta peninggalan. Wujub zakat fi dzamil fitrati duna ghairihi minal jawar bi annahu ma'dan lin nama'i wa nama yudraku bima syai'in. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ini memang itu tambang emas dan perak. Terus bagaimana tentang hukum duit kertas? Hukmul awraq al-maliyah qalat al-malikiyatul hanafiyatu tajibu fiha zakat. Jadi kalau menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ya orang kalau sudah punya duit satu nisabnya ya sekitar 85 gram emas. Sekarang berarti berapa? Hampir 200-an ya harga emas sekarang ini. Berarti kalau punya simpanan itu baik di deposito maupun di brankas maupun di bawah kasur, karena orang dulu itu nyimpennya di bawah kasur. Saya ingat itu orang tua saya itu naruhnya itu ada kasur itu dibelah ke tengahnya itu. Jadi nyimpennya di situ orang dulu.
Apa? Boleh saja. Menyicil apa saja boleh saja. Nah, itu gimana prakteknya itu? Prakteknya kita beli, cara nyicil, oh ya boleh saja, boleh. Wajib zakat kemarin itu sampai tembus berapa itu? 2,5 juta atau berapa itu? Harganya masih kalau iya 2,5 juta ya. Kalau 2,5 juta kali 85 berarti berapa itu kira-kira itu? Pokoknya akeh lah pokoknya. Hah? 200 juta. Ini 200 juta. Jadi yang punya simpanan segitu sudah haul wajib zakat. Nah kalau kurang segitu gimana kalau bayar zakat? Boleh saja. Apa kalau enggak ya sedekah paling enggak. Jadi harta kertas, uang kertas itu wajib dizakati apabila mencapai nisab dan haul. Mengapa li'annaha yuta'amalu biha kan-naqdain wa taqumu maqamahuma wa tusrafu bihima wa innahu sanadatu dainin, karena uang kertas itu berposisi seperti emas perak dan menempati posisinya emas perak dan digunakan juga sebagai alat tukar. Waqal asy-Syafi'iyyatu la tajib fiha li'annaha hawalatun alal bank wa sahihi wa sahihatin li adamil ijab wal qalbul afdal baina tarafain illa idza surifat naqdan wa madu 'ala al-khawl. Ya apa namanya hampir sama sih sebetulnya. Pada awalnya tidak wajib kalau tidak apa namanya dikonversi oleh bank, tidak ada garansinya. Ya waqalat al-Hanabilah la tajibu zakatu illa idza surifat binaqdin, kecuali ketika ditasarrufkan dengan emas perak. Ya, kalau sekarang semuanya hampir sepakat bahwa harta apa namanya duit, baik itu rupiah, dolar atau yang lain, ringgit, peso dan sebagainya, maka kalau mencapai nisab dan haul wajib dizakat. Ya, bab zakatil fitri wa asma'uha. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Fala, berkata siapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, faradha Rasulullah, faradha memfardukan, mewajibkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, pada zakat fitrah. So'an min tamrin, yaitu berupa satu sok itu 4 mud
maut. Satu mutnya itu 6,7,5. Jadi kalau itu hitungan yang paling bagus, berarti kisarannya itu adalah 2 kilo 7,5 ton. Jadi kalau orang biasanya 3,5 liter, ya 3,5 liter ya di sini ya. Karena 1 liter itu adalah 8 ton, berarti 2,8 itu udah bagus, asal timbangannya bener. Karena kalau timbangan di warung-warung itu kadang-kadang agak apa namanya, banyak yang bandel-bandel orang-orangnya. Kalau min tamrin dari kurma kering, au min sya'isorat min sya'irin, atau 1 sok dari gandum. Alal abdi wajib atas hamba, wal khuri dan orang merdeka, wal zakari orang laki-laki, wal unsa dan orang perempuan, wal shagiri dan anak kecil, wal kabiri dan orang besar, minal muslimin dari orang-orang Islam. Warunsa perempuan, wasogir anak kecil, wal kabiri minal muslimin. Jadi zakat fitrah itu menjadi kewajiban hampir semuanya. Anak yang baru lahir saja wajib zakat. Anak yang lahirnya sebelum maghrib malam takbiran itu wajib dizakati, karena ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Kalau lahirnya setelah maghrib tidak wajib dizakati, karena ketemu Syawal tapi belum ketemu Ramadan. Kemudian sebaliknya orang mati kalau matinya sebelum maghrib malam takbiran tidak wajib dizakati, karena ketemu Ramadan tapi tidak ketemu Syawal. Tapi kalau matinya ba'dal maghrib wajib dizakati, karena ketemu Syawal dan ketemu Ramadan. Orang perempuan istri itu tanggungannya suami. Jadi kalau istri tidak keluarin zakat tidak apa-apa, yang dosa suaminya. Yang dosa suami, tanggung jawabnya suami. Anak kecil tanggung jawabnya orang tuanya, ya, yang belum balik. Kalau sudah balik harus dimintai izin. Kayak anak segini-gini ini, kalau mau dibayar zakat harus ditanya dulu. Nah, kamu tak bayar zakat ya? Nah, itu jangan langsung dibayar, tidak boleh. Ya, tidak boleh langsung dibayar, harus dimintai izin dulu. Namanya sudah balik. Nah, sama dengan mau korbani. Panjenengan kalau korbankan satu sapi mamanya untuk 7 orang. Nah, 7 orang itu umpamanya bapak, ibu sama anak-anak
anak yang sudah gede-gede. Nah itu harus ditanya dulu. Kalau istri tidak perlu ditanya karena istri memang sudah tanggungan. Ya, tapi kalau anak yang sudah balik itu sebetulnya sudah bukan tanggungan, ya, sudah bukan tanggungan. Makanya kalau mau dikurbani itu harus minta izin dulu. Sama dengan kalau mau dibayari zakat harus minta izin. Umpamanya anaknya di luar negeri atau anaknya di pesantren yang nggak pulang umpamanya, ya maka harus kalau mau dibayari zakat harus dikabari. Kalau zakat, pokoknya kalau zakat fitrah itu hampir setiap orang, karena orang yang punya kelebihan makanan ketika Idul Fitri wajib zakat. Sekarang masa ada sih orang ketika Idul Fitri tidak ada yang dimakan itu? Karena itu tidak ada, karena program bantuan banyak ya, bantuan. Sekarang ini lembaga-lembaga sosial pada membantu, kemudian lembaga pemerintah bantu. Ada orang yang bayar zakat sebelum hari H, yang bayar zakat mulai awal Ramadan banyak. Makanya orang hampir setiap orang wajib zakat, ya. Bahkan seandainya begini, orang punya beras seharinya, bapaknya dia mengkonsumsi beras sekeluarga itu 1 kilo, dia punya beras 2 kilo atau 2,5 kilo, maka yang dibayarkan zakat itu sisanya tadi itu, walaupun tidak mencapai 1 sok. Pokoknya sisanya itu walaupun tidak mencapai 1 sok itu dibayarkan zakat. Jadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin itu juga wajib zakat, walaupun dia tetap juga menerima zakat, tetap berhak menerima zakat. Wa amar, dan perintah siapa Nabi biha dengan zakat fitrah antu ada, sekiranya ditunaikan apa zakat fitrah qabla khurujin nasi, sebelum keluarnya manusia ila sholati, kepada sholat. Muttafaqun alaih. Wali ibni Adi wa Daraqutni bi isnadin dhaifin, ada redaksi uhnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Uhnuhum, cukupilah hum kepada nas anit tawafi, dari memutar keliling minta-minta fi hadzal yaum, di dalam hari ini. Jadi cukupilah orang-orang fakir miskin itu pada Idul Fitri supaya tidak keliling minta-minta itu. Nah, farada Rasulullah zakat al-fitri min shaumi Ramadan tuhratan lis-shaim min al-lagwi wal fuhshi alladzi yaqau minhu asna as-shaum. Jadi Rasulullah itu memfardukan zakat fitrah itu di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan, sebagai fungsi pembersih, tuhratan lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi, dari bercanda, main-main, nganggur dan sebagainya. Wal fuhsi, dan dari ngomong yang enggak benar. Ya, Ramadan bohong, Ramadan menyakiti orang, Ramadan ghibah dan sebagainya. Maka
fungsi zakat fitrah itu sebagai tuhrotan lissoimi, pembersih. Nah, faya jabiratun lil khalali al-waqi'i fi syam kama yujbaru sujudu sahwi li khalalil al-khalal al-waqi'i fi shalah. Jadi posisinya itu kayak sujud sahwi untuk menambal terhadap kekurangan. Wa annaha fi dzalikal yaum ghaniyun 'anil fuqara was'ani su'ali wa is'arun lahum bi sururil 'idi wa sa'adati wal 'izzatil islamiyyati. Jadi fungsinya adalah supaya orang-orang miskin mestinya lebaran senang-senang, jangan sampai masih berputar-muter keliling minta-minta. Dan juga merupakan isy'ar, merupakan memberitahu atau meramaikan syiar itu, ramainya tentang Idul Fitri tadi. Baqarah matal ijtiwa syu'ir bi insaniyati wal hana'i wal khuburi. Jadi intinya adalah tadi supaya tidak ada yang ketika lebaran itu susah karena tidak ada yang dimakan. Nah, zakatul fitri udhifat az-zakat dan fitri liqoniya tajibu bil fitri min Ramadan. Jadi dinamakan zakat fitrah itu karena zakat yang dikaitkan dengan makan, memang untuk makan. Makanya Idul Fitri itu sebetulnya artinya ya kembali boleh makan, bukan kembali kepada sucian, pada suci, bukan. Kembali boleh makan, yang Ramadan itu tidak boleh, maka Idul Fitri itu dibolehkan kembali boleh makan. Makanya sampai sebelum berangkat sholat Id itu kalau bisa makan dulu untuk membedakan antara Idul Fitri dengan bulan Ramadan. Nah, itu. Karena udah puasa sebulan, maka ditandai dengan makan sarapan pagi itu sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, karena sebelumnya itu puasanya sunnah, ada yang puasa, ada yang tidak. Kemudian ada potong kambing, ada potong sapi dan sebagainya. Maka sunnahnya makannya itu setelah sholat Id, setelah sholat Id. Zakat fitrah itu disyariatkan tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, ketika 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, sekarang fikih hadisnya. Pertama, bahwa fardiyatu zakatil fitri wa bayan umumi wujubya kulli muslimin zakarin au unsa saghirin au kabirin hurrin au abdin. Jadi zakat fitrah itu berlaku wajibnya terhadap setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, kecil, besar, merdeka, budak. Wa ya ala sabi namalihin kana lahu malun baina wa ala man talzamu nafaqatuhu. Kalau anak kecil, bayi umpamanya,
diambilkan dari hartanya kalau memang dia punya harta. Contohnya bapaknya mati, dia dapat warisan, ya, kemudian ikut bapaknya atau ikut ya, yang mati bapaknya atau ibunya, nah, ikut walinya, diambilkan dari hartanya kalau dia punya harta. Kalau enggak, maka terhadap walinya tadi, orang yang menafkahi tadi. Nah, kemudian kalau jumhur tajibu zakat ala zauji li zaujatihi, wajib zakatnya istri itu menjadi kewajiban suami untuk menzakatinya, walaupun istrinya kaya. Walaupun istrinya kaya, yang wajib menzakati adalah suami. Ilhaqan bin nafaqat. Tapi menurut Abu Hanifah beda lagi. Kalau Abu Hanifah tajibu ala zaujati an-nafsiyah akhdan bidhahil hadis. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya istri yang wajib sendiri. Karena zahirnya hadis tadi itu, zakat fitrah itu berlaku kepada setiap orang. Berarti setiap orang berwajiban. Yang kedua adalah bayanu miqdari zakatil fitri wa annaha sha'un kailatan. Qala jumhur min ghalibi kutil balad. Jadi kadar zakat yang dikeluarkan adalah satu sok secara takaran, dan itu dari menurut jumhur ulama adalah min ghalibi kutil balad, dari makanan pokok dalam satu komunitas masyarakat Depok, karena konsumsinya nasi, zakatnya pakai beras. Kalau Madura, entah kalau sekarang sudah beras apa jagung, ya, karena dulu jagung, sekarang mungkin sudah beras, sudah beralih. Kalau Maluku ya, yang sagu itu Maluku. Nah, sagu. Waqal Abu Hanifah yajuzu ikhrajuki mati so'nak dan li'annahu anfa'ul fakir. Kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan harganya sok tadi itu. Jadi artinya zakat pakai uang itu boleh, ya. Jadi karena menurut Imam Abu Hanifah kalau berupa duit itu lebih mudah tasarrufnya, lebih gampang tasarrufnya daripada berupa beras. Tiga, bayar waktu ikhraj zakah wa qabla salatil Id. Jadi zakat fitrah itu memang idealnya ditunaikan itu sebelum sholat Id, ya, sebelum sholat Id. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibagi waktunya ada 5. Ada waktu jawab, waktu boleh membayarkan zakat mulai awal Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5. Yang kedua adalah waktu wujub. Waktu wajibnya itu ketika malam takbiran, maghrib malam takbiran itu baru wajib. Jadi sebelumnya itu belum wajib. Tanggal 29 Ramadan belum wajib, ya, belum wajib. Wajibnya adalah ketika maghrib malam takbiran. Kemudian ada waktu fadilah, nah, waktu utama, yaitu menunaikan zakat
sebelum berangkat ke tempat sholat id. Jadi pagi-pagi itu bayar zakatnya. Idealnya seperti itu yang utama. Nah, kalau setelah sholat id itu hukumnya makruh kalau sengaja. Umpamanya sengaja membayarkan zakat fitrah setelah sholat id itu hukumnya makruh, kecuali kalau ada uzur, umpamanya sedang bepergian, lagi perjalanan pulang dari umroh, umpamanya perjalanan, atau umpamanya nyari orang yang dikasih tidak ada, ya umpamanya begitu, maka boleh setelah sholat. Nah, ada yang terakhir adalah waktul haram, jatuhnya qadha. Kalau ada orang membayarkan zakatnya setelah maghrib malam kedua, pagi tadi itu sholat id, maghribnya berarti sudah habis. Kalau sudah sampai maghrib berarti jatuhnya qadha, tetap bayar tapi dosa dia. Tetap bayar tapi dosa karena jatuhnya qadha. Ya, jatuhnya adalah qadha. Oke, itu panitia zakat kita bagi zakat tanggal 20 boleh. Dalam Panitia zakat bagi zakat tanggal 20 boleh ya? tidak boleh. Ya paling akhir kan, paling akhir adalah tanggal 1 Syawal malam 2. Jadi maghrib malam kedua. Kalau tadi pagi katakan kan umpamanya lebaran itu hari Ahad, berarti hari Ahad kan tanggal 1, waktunya habis sampai maghrib hari Ahad itu malam Senin. Nah itu maghrib habis. Kalau lebih dari itu jatuhnya qadha. Panitia zakat, panitia Ya, tidak boleh juga. Karena tadi panitia itu sama kan, karena panitia itu kan mewakili muzaki, maka dia membaginya harus di waktu yang bolehnya bayar tadi. Kalau lebih dari itu ya dosa panitianya yang dosa.